Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Milenior Mende, Stamuk 182310 kelas G Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas besar pada mata kuliah keamanan jaringan, yaitu mengkonfigurasi access point untuk keamanan wireless. Dan berikut adalah langkah-langkahnya. Ya, jadi untuk menyelesaikan tugas tersebut, di sini saya akan melakukan simulasi jaringan pada aplikasi Cisco Packet Tracer versi 7.3.1. Yang pertama adalah saya akan membuat topologi jaringan terlebih dahulu, di mana pada topologi jaringan yang saya akan buat ini terdapat beberapa perangkat, diantaranya router yang saya gunakan adalah router PT. Kemudian saya akan pakai switch, yaitu switch jenisnya PT juga. Kemudian saya akan memilih wireless device, access point jenisnya juga PT. Kemudian untuk end device-nya di sini saya pakai PC. Kemudian laptop. Kemudian saya pakai tablet dan juga smartphone. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa access point ke tablet dengan access point ke smartphone itu sudah terhubung. Hal ini dikarenakan pada tablet dan smartphone di sini dia sudah interface-nya itu sudah wireless dan SSID-nya di sini default dan authentication-nya itu disable, yang artinya diatur mengenai passwordnya sehingga dia bisa langsung terhubung begitu saja. Begitu pula untuk smartphone, di sini interface-nya sudah wireless, kemudian SSID-nya juga default dan authentication-nya disable. Oke, karena dia sudah terhubung, kita akan mengkonfigurasi PC dengan laptop supaya dia bisa terhubung ke access point ini. Nah, caranya adalah kita klik PC dulu, kemudian kita lihat di menu config di sini. Fast Ethernet, dia masih pakai Fast Ethernet di interface-nya, sehingga kita memerlukan wireless di sini. Jadi untuk menambahkan wireless di sini kita ke menu physical, kemudian kita matikan dulu PC-nya, kemudian kita ke bawah di CPU-nya dan ini kita drag ke modul dan kita ganti WM P300N, di drag langsung di PC. Oke, setelah mengganti ini kita nyalakan PC-nya dan kita cek di bagian config. Di sini interface-nya sudah wireless. Kita close ini. Nah, kita lihat di topologinya dia sudah terhubung. Begitu pula di laptop, di sini masih interface-nya masih Fast Ethernet. Di sini kita matikan dulu laptopnya, kemudian kita drag ini, kemudian kita ganti dengan WPC300N. Kita nyalakan laptopnya, kita ke config dan kita lihat interface-nya sudah wireless. Kita close. Nah, di sini dia sudah terhubung ke access point. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghubungkan router ke switch, kemudian switch ke access point dengan menggunakan kabel Strike. Di sini router dengan menggunakan port Fast Ethernet 0/0 dengan switch Fast Ethernet 0/0 juga. Kemudian di switch menggunakan Fast Ethernet 1/1 dengan access point di port 0. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di kabelnya ini tandanya masih merah, yang artinya dia belum terhubung. Nah, untuk menghubungkannya kita perlu melakukan konfigurasi pada router. Caranya itu kita masuk ke router, kemudian kita masuk ke menu CLI di sini. Nah, di sini kita akan menuliskan beberapa perintah untuk mengaktifkan routernya. Yang pertama itu kita ini. Oke. Kemudian kita akan conft, masukkan perintah conft, enter.
kemudian kita int fa 0/0 karena kita tadi menggunakan port fast ethernet 0/0, maka di sini kita pakai fa 0/0. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan menambahkan IP address pada router. Di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.2.1, kemudian 255.255.255.0. Enter. Selanjutnya saya akan NSH. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian belakang di topologinya dia sudah berwarna hijau, yang artinya dia sudah terhubung. Oke, setelah melakukan konfigurasi router, di sini saya akan mengatur pula IP DHCP-nya. Yang pertama saya akan mengatur nama servernya terlebih dahulu. IP DHCP pool. Di sini saya akan kasih nama servernya Milenia. Kemudian enter. Kemudian saya kasih default dari router itu 192.168.2.1. Kemudian untuk network di sini saya kasih 192.168.2.0 255.255.255.0. Enter. Kemudian untuk DNS servernya, di sini saya pakai 192. Saya ulang, DNS-nya 192.168.2.1. Enter. Nah, selanjutnya karena IP 192.168.2.1 ini akan digunakan pada gateway dan DNS server, maka IP tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk end device-nya. Maka di sini saya akan menambahkan perintah IP DHCP exclude address 192.168.2.1. Enter. Kemudian saya X. Nah, setelah ini saya close dari routernya karena saya telah melakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya kita lihat di sini sudah berwarna hijau, yang artinya dia sudah terhubung. Kemudian saya akan mengecek setiap end device apakah dia sudah memiliki IP yang DHCP atau belum. Di sini saya cek untuk PC. Nah, di sini dia diberikan IP 192.168.2.5. Kemudian laptop itu 2.3. Kemudian di tablet 2.4. Kemudian di smartphone kita lihat dia 2.2. Artinya IP-nya itu DHCP. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi di access point untuk mengatur SSID dan passwordnya. Di sini saya akan masuk di config, kemudian akan masuk di port 1. Di sini SSID-nya akan saya ganti menjadi Milenia. Kemudian authentication-nya itu jenisnya WPA2 PSK. Namanya itu adalah passwordnya Milenia 18
18.23.10. Oke, saya close ini. Nah, di sini kita lihat setiap end device tidak terhubung karena SSID-nya dan passwordnya sudah saya atur di access point. Untuk menghubungkannya, kita masuk ke dalam PC. Terlebih dahulu kita config, kemudian di bagian wireless 0, di sini SSID-nya kita samakan tadi, namanya Milenia. Kemudian authentication-nya kita ganti jadi jenis WPA2PSK dengan password Milenia 18.23.10. Ini kita close. Nah, di sini sudah terhubung. Begitu pula di laptop, masuk di config, interface wireless, kemudian SSID-nya kita ganti jadi Milenia WPA2PSK, kita ganti, kita masukkan password Milenia 18.23.10. Kemudian di tablet juga di wireless ini kita ganti jadi Milenia, kemudian ini WPA2PSK, masukkan password 18.23.10. Terus di smartphone config wireless 0 SSID Milenia WPA2PSK, namanya Milenia 18.23.10. Kita close, kita tunggu sampai terhubung. Nah, di sini access point dan setiap end device itu sudah terhubung. Nah, untuk lebih memastikan dia terhubung atau tidak, kita akan melakukan ping pada setiap end device di sini dengan menggunakan pesan. Jadi di sini saya akan ping di PC 0 ke laptop. Nah, di sini kita lihat statusnya sukses. Kita ping lagi dari laptop ke tablet, statusnya sukses lagi. Dari tablet ke smartphone sukses juga. Dari smartphone ke PC, nah sukses juga. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan access point untuk keamanan jaringan wireless, mengatur SSID dan passwordnya. Ya, jadi itulah tadi langkah-langkah untuk mengkonfigurasi access point untuk keamanan wireless. Sekian dan terima kasih.